Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau bahas sahabatku masalah tentang sholat berjamaah. Ya. Selama ini kita mengetahui bahwa sholat jamaah itu kalau dia berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih banyak itu akan lebih baik ya. Fadilahnya akan lebih besar dan akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, sahabatku semua, ada suatu keadaan di mana justru jamaah yang banyak itu tidak lebih baik daripada jamaah yang sedikit, atau singkatnya bisa kita katakan bahwa jamaah yang sedikit itu lebih baik daripada jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Tapi ini tidak semata-mata bahwa jamaah yang sedikit itu secara mutlak lebih baik daripada yang banyak ya, atau juga sebaliknya, yang banyak itu secara mutlak lebih baik daripada jamaah yang jumlahnya sedikit ya. Jadi ada beberapa keadaan sahabat semua di mana ketika sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit itu fadilahnya lebih baik daripada jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Manhajul Warif Syarah Mukhtasar Al-Latif yang ditulis oleh Habib Alawi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus, yaitu seorang ulama dari negeri sejuta wali, yaitu negeri Hadramaut ya. Nah, ini dijelaskan ada beberapa keadaan sahabatku semua bahwa jamaah yang sedikit itu akan lebih baik daripada jamaah yang banyak. Yang pertama yaitu in kanat al-qalilatu tata'attala bi ghiyabihi ka'an kana mas'ulun an fathil masjid. Ya. Seperti apabila ada jamaah yang banyak itu, di dalam jamaah itu tidak ada orang yang jumlah sedikit ini. Apabila mereka tidak ada, maka sholat berjamaah itu akan menjadi sia-sia. Atau simpelnya, yang apabila tidak ada orang yang jumlah sedikit ini, maka sholat berjamaah di situ pun mungkin tidak akan terwujud. Contohnya, misalkan orang yang sedikit ini adalah seperti BKM-nya, atau orang yang membuka masjidnya, atau orang yang membangun masjid dan memakmurkan masjidnya, ya. Maka yang sedikit itu akan lebih baik daripada yang banyak. Misal begini sahabat semua ya, ada di satu kampung ya, di dalam satu kampung, satu desa misalkan ya, biar lebih luas lagi. Di dalam satu desa ada satu masjid yang di situ mungkin jamaah akan menjadi banyak setiap sholat fardu ya. Banyak jamaah di situ, tapi ada di sisi lain di satu tempat di desa itu ada musola yang kecil ya, musola yang apabila kita tidak ke situ mungkin orang-orang yang ada di sekitar musola itu tidak akan sholat ya, tidak akan sholat. Maka dari situ sholat di musola yang kecil itu dengan jamaah yang jumlahnya sedikit akan menjadi lebih afdol, lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid yang jumlahnya banyak itu ya. Begitu sahabat semua. Kenapa? Karena sholat di musola yang kecil tadi, dengan kita sholat di situ walaupun jamaahnya hanya 2 atau 3 orang, dengan demikian kita fathul masjid. Ya, kita membuka musola itu agar dia digunakan. Atau musola itu ihyaul masajid, kita membilang istilahnya ya. Dengan kita sholat di situ, orang lama-lama pelan-pelan akan mau sholat di musola itu dan mereka akan mau berjamaah. Sementara kalau kita sholat di masjid yang banyak tadi, mungkin hanya kita yang sholat ya, kita hanya dapat pahala untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sholat di musola yang kecil tadi, kita dapat pahala sholat berjamaah dan juga kita mendapatkan kebaikan atau pahala menghidupkan masjid dan mengajak orang, menyadarkan orang bahwa musola ini itu masih digunakan dan masih hidup dan juga masih digunakan untuk ibadah sholat. Banyak loh sahabat semua di mana musola itu mati ya, seperti mati karena dia tidak digunakan, hanya ada fisiknya begitu. Nah itu
sangat tidak baik ya kalau ada yang seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat semua, adalah idza kana imamul kasrati fasikon aw sahiba bid'atin la yukaffaru biha. Yaitu keadaan di mana apabila orang yang sholat berjamaah, yang jamaahnya banyak itu, mereka diimami oleh imam yang fasik, atau imamnya itu yang dia ahlu bid'ah, yang bid'ahnya itu tidak sampai dikafirkan, ya, tidak sampai dikafirkan, maka itu jamaah yang banyak itu tidak lebih baik daripada jamaah yang sedikit, melainkan jamaah yang sedikit inilah yang lebih bagus. Oke, yang ketiga, sahabat semua, idza kana imamul kasrati ala mazhabin akhar kal Hanafi au al-Hambali walakinnal amal ala khilafi hadza min ajli wahdatil muslimin, ya. Apabila yang ketiga ini, apabila jamaah yang banyak itu berbeda mazhab antara imam dengan makmumnya, ya, seperti Hambali dengan Hanafi, Hanafi dengan Syafi'i, mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi ini, sahabat semua, ini mazhab yang banyak kali perbedaannya, ya. Maka kalau keduanya sholat itu nanti sulit. Ya, kenapa alasannya? Karena al-amal ala khilafi hadza min ajli wahdatil muslimin, tujuannya untuk menyatukan umat muslim. Ditakutkan, sahabat semua, kalau beda mazhab antara imam dengan makmum, nanti akan terjadi percekcokan, perbedaan pendapat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang ketika mereka memiliki ilmu, mereka mampu bertoleransi atau memahami pluralitas kebenaran. Enggak. Kebanyakan orang ketika mereka memiliki ilmu, mereka merasa bahwa ilmunya itulah yang sudah paling bagus. Nah, ini yang bahaya, ya, ditakutkan. Maka dari itu, jamaah yang banyak itu, kalau dia beda mazhab antara imam dengan makmumnya, maka dia tidak lebih baik daripada jamaah yang sedikit tapi imam dan makmumnya itu satu mazhab, ya. Tapi apakah ini mencegah orang untuk beribadah sholat berjamaah? Tidak, ya. Maka lebih baik apa solusinya? Kalau memang dia mazhabnya berbeda dari jamaah yang ada di situ, lebih baik dia cari jamaah lain yang dia satu mazhab dengan dirinya. Oke, itu yang ketiga, sahabat. Kemudian ada yang keempat, idza kanal ma'mum bati'ul qira'ah wa imamul kasrah sari'an bihaitsu la yudraku ma'ahul Fatihah. Salat berjamaah yang banyak itu apabila imamnya cepat kali bacanya, sementara makmumnya nggak bisa baca cepat, sehingga makmum itu selalu ketinggalan dan dia tidak mampu mengejar Al-Fatihahnya si imam. Maka dari itu, apabila jamaah yang banyak itu terjadi seperti itu, maka dia tidak lebih baik daripada jamaah yang jumlahnya sedikit. Yang sedikit ini dia imamnya itu mampu dikejar oleh makmumnya, atau kecepatan bacaannya itu sama antara imam dengan makmum, maka yang lebih sedikit ini dia akan lebih baik. Oke, yang kelima, idza kanatil qalilatu tusalli fi awwalil waqti bi khilafil ukhra. Ada jamaah yang dia sholatnya banyak, ya, jamaahnya jumlahnya banyak, tapi ada yang sedikit. Yang banyak ini, sahabat semua, mereka sholatnya tidak di awal waktu, kira-kira atau seperti 15 menit, setengah jam, atau 2 jam setelah dikumandangkan azan, ya, karena mereka menunggu jamaahnya, seperti misalkan di pabrik, ya, di satu perusahaan di mana ada waktu isoma, waktu tertentu, gitu. Kemudian sementara yang sedikit ini, ya, mereka tidak di dalam suatu tempat kerja, ya. Jumlah jamaahnya mungkin hanya 5, 4, 3, atau 2 orang. Tapi mereka sholat di awal waktu. Maka yang sedikit ini akan lebih afdol, lebih baik, sahabat semua, daripada yang tadi sholat berjamaah dalam jumlah banyak tapi tidak di awal waktu. Jelas ya, kita ketahui bahwa sholat di awal waktu itu lebih afdol daripada yang tidak di awal waktu. Oke, kemudian yang keenam, sahabat semua, yaitu idza kanatil qalilatu tusalli fi ardin la syubhata fiha bi khilafil kasrah. Ini berat, sahabat. Kenapa? Ini bukan menyinggung, ya, hanya kita memberikan kajian. Orang sholat yang jamaahnya banyak itu mereka tinggal di suatu tempat, atau mereka sholat di tanah yang tanahnya itu statusnya belum jelas.
itu tidak lebih baik daripada sholat berjamaah yang didirikan di atas tanah yang tanahnya itu sudah jelas kepemilikannya, sudah jelas statusnya, ya. Ya. Jadi syubhat itu maksudnya ketidakjelasan, ya. Belum diizinkan mungkin untuk didirikan masjid di situ, tapi sudah dibangun, ya. Belum dijelaskan surat wakafnya gimana, tapi langsung dibangun masjidnya, maka itu menunjukkan kesyubhatan, sahabat semua. Maka lebih baik jamaah yang sedikit, tapi dia didirikan di tanah yang tidak ada syubhat padanya. Baik ya, oke sahabat semua, ini tadi merupakan beberapa tuntunan yang penjelasan bahwa jamaah yang sedikit itu akan lebih baik daripada jamaah yang banyak kalau syarat-syaratnya ini tadi dia. Yang pertama, kalau yang sedikit itu ada orang-orang yang penting di situ yang mendirikannya. Yang kedua, apabila imamnya fasik, kalau yang banyak itu imamnya fasik. Yang ketiga, kalau imam yang banyak itu berbeda mazhab dengan jamaahnya. Yang keempat, apabila makmumnya lambat tapi imamnya cepat, itu tidak lebih baik daripada yang makmum dengan imamnya itu sama-sama iramanya. Ya, kemudian yang kelima, apabila yang sedikit itu sholat di awal waktu, maka dia akan lebih afdol daripada yang banyak. Dan yang keenam adalah apabila yang sedikit itu didirikan di tanah yang dia sudah jelas statusnya. Baik sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan terbaru bagi kita semua. Kalau ada nanti pertanyaan atau pendapat lain, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.